Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PPKM, Program Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik, akan melakukan penyuluhan secara online mengenai demam berdarah dan habitat nyamuk Aedes aegypti. Untuk anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, yaitu Imelda Dwi Ayu Violita, dan beberapa rekan saya, diantaranya Nurul Azizah, Nikmatul Fitriah, dan Siti Hamidatus. Tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyakit demam berdarah yang sering terjadi di masyarakat beserta gejala yang ditimbulkan dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor penularan dari penyakit DB atau demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Penyakit DBD merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang mengkhawatirkan karena selain dari perjalanan penyakitnya yang cepat hingga menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Sampai saat ini, terdapat 4 serotip dari virus dengue, yaitu dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan juga dengue 4. Setiap serotip cukup berbeda, sehingga tidak ada proteksi silang, dan wabah yang disebabkan oleh beberapa serotip dapat terjadi. Habitat dari nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti dapat bersarang di tempat yang gelap, lembab, hingga genangan air bersih. Untuk tempat perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti, yaitu terdapat pada tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari, seperti drum, tangki, bak mandi atau WC, dan juga ember. Untuk tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti vas bunga, tempat minum burung, dan juga barang-barang bekas lainnya. Sedangkan untuk tempat penampungan air alamiah seperti lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, dan lainnya. Masa inkubasi demam berdarah dapat terjadi selama 4-7 hari atau bahkan dapat terjadi selama 3-15 hari sesudah masa tunas. Masa inkubasi 3-15 hari, orang yang tertular dapat mengalami penyakit ini dalam salah satu dari 4 bentuk. Lalu, apa saja 4 bentuk itu? Yang pertama ada bentuk abortif. Pada bentuk ini, penderita tidak mengalami suatu gejala apapun. Yang kedua, bentuk dengue klasik, yaitu penderita dapat mengalami demam tinggi selama 4-7 hari, lalu nyeri-nyeri pada tulang, dan diikuti dengan bercak-bercak pendarahan di bawah kulit. Yang ketiga, ada bentuk dengue hemorrhagic fever atau biasa disebut dengan DBD. Pada bentuk yang ketiga, gejalanya sama dengan pada bentuk yang kedua yaitu dengue klasik, hanya saja pada bentuk yang ketiga ini terdapat pendarahan pada lubang-lubang tubuh, seperti pada hidung, mulut, dubur, dan lain sebagainya. Bentuk yang keempat yaitu dengue shock syndrome. Pada bentuk yang keempat ini, gejalanya sama dengan bentuk yang ketiga, yaitu dengue hemorrhagic fever atau DBD. Hanya saja pada yang keempat ini terjadi shock pada organ-organ di dalam tubuh, sehingga dapat berujung pada kematian. Demam berdarah umumnya menyerang anak-anak di bawah usia 15 tahun. Tetapi, demam berdarah juga dapat menyerang pada orang dewasa. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya mencari mangsa pada siang hari, dan aktivitas menggigit nyamuk Aedes aegypti ini biasanya pada pagi hari hingga petang hari. Dan terdapat 2 puncak aktivitas menggigit nyamuk Aedes aegypti, yaitu pada jam 9-10 pagi dan pada jam 4-5 sore.
tempat yang berpotensi terjadinya penularan penyakit demam berdarah, diantaranya pada wilayah yang terdapat banyak kasus penyakit demam berdarah, lalu pada tempat umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, atau tempat umum yang lainnya, dan tidak menutup kemungkinan pada pemukiman baru di pinggir kota, karena pada daerah ini terdapat kemungkinan masyarakat yang tinggal sebagai pembawa atau penderita virus dengue yang dibawa dari daerah asal. Pencegahan nyamuk DBD ini tidak seperti pencegahan virus yang ada sekarang. Seperti memberi vaksin itu tidak ada. Dalam pencegahan DBD ini tidak ada vaksin yang komersial untuk penyakit DBD. Adanya cuma pemberantasan vektor nyamuk dengan memberantas sarang nyamuk dari telur, jentik, hingga kepompong. Itu diberantas semua. Dan juga ada 3 cara untuk memberantas sarang nyamuk, yaitu 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang dinamakan menguras yaitu menguras bak mandi atau WC dengan cara setelah dibuang airnya kita sikat semua tempat yang berisi air tersebut atau penampungan air tersebut. Yang kedua yaitu menutup. Menutup tempat yang berisi air atau selokan yang ada di sekitar rumah seperti gentong, bak mandi, itu kalau bisa ditutup agar nyamuk tidak bertelur pada genangan air tersebut. Yang ketiga yaitu mengubur. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita agar terhindar dari tempat yang dijadikan sarang nyamuk. Dan ada juga pencegahan untuk terjadinya perkembangbiakan nyamuk tersebut, yaitu yang dinamakan 3M+. Yang pertama, mengganti air vas bunga yang ada di dalam rumah. Yang kedua, memperbaiki saluran atau talang yang ada di rumah supaya lancar. Jika tidak lancar, disitulah tempat sarang nyamuk. Yang ketiga, menutup lubang pada sekitar rumah dengan potongan bambu sehingga tidak terjadi nyamuk, tidak terjadi tempat yang tidak diinginkan sehingga menjadikan tempat tersebut menjadi sarang nyamuk. Yang keempat, mengubur bekas-bekas benda yang dapat dijadikan sarang nyamuk seperti wadah yang dapat menampung air hujan sehingga di situ dijadikan tempat sarang nyamuk. Yang ketiga, menaburkan bubuk larvasida yang memelihara ikan di sekitar rumah. Yang selanjutnya, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di belakang pintu. Dan banyak lagi cara pencegahan nyamuk tersebut. Gejala awal yang dialami oleh penderita atau pasien yang kena DBD yaitu demam tinggi, kejang jika terjadi shock pada pasien, muntah-muntah atau mual yang dialami oleh pasien, dan menggigil. Gejala selanjutnya akan didiagnosa oleh dokter ketika sudah diperiksa.